wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Untuk hari ini jangan lupa giat sholat duha dan lakukan kebaikan lainnya di setiap kesempatan yang kalian punya. Sebelum belajar, siapkan buku kalian dan tentunya siapkan semangat kalian. Kita awali dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pembelajaran kali ini kita akan belajar tema 1, subtema 2, hewan sahabatku, muatan bahasa Indonesia. Adapun tujuan pembelajarannya adalah menentukan ide pokok dari teks laporan lisan dan membuat peta pikiran berdasarkan ide pokok pada laporan tersebut. Dalam bahasa Indonesia tentunya selain menyimak kita akan diasah dari segi mendengar. Teks laporan lisan adalah teks laporan yang disampaikan secara langsung baik dalam laporan pengamatan maupun dalam bentuk wawancara. Dalam setiap teks laporan terdapat ide pokok. Ide pokok ini merupakan gagasan utama dalam suatu paragraf. Ingat, umumnya dalam satu paragraf hanya terdapat satu ide pokok. Kemudian bagaimana langkah-langkah menemukan ide pokok pada teks laporan lisan? Yang pertama, mendengarkan teks dengan seksama. Yang kedua, mengetahui ide pokok dari teks tersebut. Yang ketiga, mencatat kata kunci. Apa kata kunci? Kata yang selalu diulang. Yang keempat, menuliskan kesimpulan dari kata kunci dan ide pokok dari teks. Dan yang kelima, menuliskan ide pokok dalam bentuk frasa. Mari kita simak bacaan tentang kelinci. Di paragraf pertama, kelinci adalah hewan mamalia dari famili Leporidae yang dapat ditemukan di banyak tempat pada muka bumi ini. Kelinci berkembang biak secara beranak atau disebut dengan vivipar. Di paragraf kedua, menurut rasnya, kelinci ada beragam jenis. Ada Angora, Lion, Amerika Cincilla, dan jenis lainnya. Khusus untuk kelinci Lion merupakan persilangan antara kelinci Angora dengan kelinci lainnya. Kata kunci pada teks laporan lisan tersebut adalah kelinci. Apa ide pokoknya? Pada paragraf pertama, kelinci merupakan hewan mamalia. Yang kedua, ide pokoknya adalah jenis-jenis kelinci. Menyajikan ide pokok dalam bentuk peta pikiran. Kita lihat peta pikirannya sebagai berikut. Kelinci di paragraf pertamanya tadi kelinci merupakan hewan mamalia, dan di paragraf kedua ide pokoknya adalah jenis-jenis kelinci. Ini cara menyajikan dalam bentuk peta pikiran. Mari anak-anak dengarkan teks lisan berikut ini. Kita mulai teks lisan ini dari bacaan makanan sehat dari paragraf pertama. Manusia dan hewan memerlukan makanan untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Oleh karena itu, jenis tumbuhan yang banyak mengandung sumber energi perlu dikonsumsi setiap hari. Ada beragam jenis tumbuhan yang mengandung karbohidrat seperti padi, jagung, dan umbi-umbian. Kemudian di paragraf yang kedua, perhatikan di paragraf kedua, manusia dan hewan juga memerlukan makanan yang cukup mengandung protein. Untuk pertumbuhannya, maka protein ini sangat cocok diperlukan oleh manusia untuk tumbuh dan mengganti sel yang rusak. Ada beragam jenis tumbuhan yang mengandung protein sehingga membuat tubuh kita sehat. Tumbuhan tersebut adalah kacang kedelai yang terdapat pada tahu dan tempe, kacang tanah, kacang merah, kacang hijau, serta jenis kacang-kacangan lainnya.
Dan di paragraf ketiga, manusia membutuhkan jenis makanan yang mengandung vitamin. Vitamin diperlukan untuk menjaga kesehatan dan melindungi tubuh dari serangan berbagai penyakit. Ada beragam jenis tumbuhan yang mengandung vitamin untuk menjaga tubuh kita agar selalu sehat, yaitu sayuran dan buah-buahan. Sayuran dan buah-buahan tersebut meliputi bayam, kangkung, kacang panjang, terong, buncis, tomat, pepaya, mangga, apel, jeruk, dan masih banyak lagi. Setelah kalian mendengarkan bacaan tentang makanan tersebut, maka silakan tentukan kata kunci, ide pokoknya, dan buat peta pikiran berdasarkan ide pokok teks laporan tersebut. Ala bisa karena biasa, silakan tugas ini dikerjakan dengan sebaik-baiknya. Agar pembelajaran hari ini bermanfaat, mari kita akhiri bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.